Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Radega Immortal episode 69 bagian kedua. Tapi perlu diperhatikan bahwa video ini spoiler, jadi bahan yang digunakan seadanya saja. Selebihnya tergantung kamu berimajinasi. Jika ingin yang lebih seru dan nyata, tunggu saja minggu depan tayang. Baiklah, agar ceritanya lebih jelas, mari kita rekap sedikit spoiler bagian pertama. Sebelumnya, Zhao Yi dan Sun Tai terlibat dalam satu pertukaran teknik. Namun fragmen ketiga tidak mampu menahan beban kekuatan tahap transformasi jiwa. Jika mereka terus bertarung, pecahan lapisan ketiga tidak akan mampu menahan kekuatan mereka berdua, bahkan menyebabkan runtuhnya 6 lapisan fragmen yang tumpang tindih. Bahkan mereka tidak akan dapat melarikan diri. Namun demi maya surgawi, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Jadi akhirnya Sun Tai memilih untuk meminjam tubuh Red Butterfly sebagai avatarnya, dan Zhao Yi akhirnya memilih Qihu. Dengan demikian, meski lapisan fragmen ketiga akan tetap runtuh juga, setidaknya tidak akan memicu runtuhnya fragmen lainnya. Sementara Wang Ling ingin pergi agar tidak terlibat dalam masalah ini. Akan tetapi Red Butterfly meminta Sun Tai membunuh Wang Ling sebagai syarat menjadi avatarnya. Namun saat Sun Tai mengangkat tangannya, Wang Ling melepaskan kesengsaraan ilahi, sehingga Sun Tai ketakutan dan tidak berani bertindak. Wang Ling akhirnya menjadi penonton dan menunggu kesempatan. Kemudian Zhao Yi membentuk segel dan duduk bermeditasi. Setelah itu esensi jiwanya muncul dan menyebar memasuki tubuh Qihu sehingga tingkat kultivasinya meningkat. Di bawah kendali Zhao Yi, Qihu mengeluarkan raungan dan avatar raksasa muncul secara mendominasi. Sementara itu Sun Tai duduk di atas peti mati membentuk segel. Sebuah jiwa naga hitam melesat memasuki tubuh Red Butterfly. Melihat penampakan Red Butterfly, mahkota di rambutnya pecah dan rambutnya terurai. Matanya memancarkan aura merah kematian. Qihu kemudian mengeluarkan raungan ketika tubuh yang besar tiba-tiba mulai bergerak seperti kilat. Tinju melesat dan sebuah pusaran raksasa muncul, diikuti oleh kekuatan penghisapan yang kuat. Di bawah serangan ini, Red Butterfly membentuk busur dari aura kematian, lalu menariknya saat sebuah anak panah melesat dan akhirnya bertabrakan hebat dengan tinju Qihu, sampai-sampai bumi bergetar. Tubuh Qihu memuntahkan darah dan terpukul puluhan kaki. Tapi Qihu segera membaca mantra misterius. Tiba-tiba langit menjadi gelap, lalu aura misterius keluar dari beberapa keretakan ruang. Berkumpul di hadapan Qihu membentuk bola raksasa, melepaskan tekanan yang kuat. Red Butterfly membentuk segel, melepaskan 4 avatar jiwa elemennya. Dari tubuh Red Butterfly terdengar suara Sun Tai berkata, kenapa itu kehilangan jiwa bumi?" Qihu tiba-tiba meraung dan dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat tato kapak di dahinya berkedip cepat, lalu melesat dan mendarat di bola raksasa. Kemudian membentuk kapak perang besar sebagai serangan penentu kemenangan. Dalam rasa sakit, jiwa Zhao Yi di tubuh Qihu berkata, "Domainku adalah kegilaan. Karena aku sudah gila karena cinta, aku telah mencapai lambang kegilaan. Kebahagiaan ini bisa mengguncang langit dan bumi. Qihu, aku akan menggunakan tubuhmu untuk menampilkan domainku yang belum ditampilkan dalam lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati dengan tenang." Saat ini ada domain muncul di sekitar tubuh Qihu. Ekspresi rasa sakit tidak ada lagi, digantikan dengan tekad kuat.
Melihat pemandangan ini, Wang Ling berkata, "Domain kegilaan berisi kegigihan yang ofensif. Domain Zhou Yi memang aneh. Meskipun Cihu hanya pada tahap formasi jiwa, aura bertarung yang diciptakan oleh obsesi ini terasa seperti bisa membunuh makhluk surgawi." Sementara itu, mata Red Butterfly bersinar lebih terang saat dia menyentuh keningnya. Sebuah bunga mawar muncul, tetapi mawar tidak lagi merah, sekarang hitam. Red Butterfly memetik 2 benang sari dan sisa kelopak bunga. Kemudian dia melemparkannya ke 4 avatar elemen jiwa, menciptakan pusaran yang kuat. Pada saat yang sama, naga hitam keluar dari tubuh Red Butterfly. Naga hitam memasuki pusaran. Pusaran itu segera berhenti bergerak dan membentuk perisai dengan naga melingkar di dalamnya. Itu juga dihiasi oleh domain Suntai. Di waktu yang sama, Red Butterfly mendapatkan kembali kesadarannya setelah naga hitam keluar. Namun, tubuhnya juga langsung muntah darah dan kondisinya sudah sangat lemah. Sementara Cihu telah mengayunkan kapaknya ke bawah seperti meteor. Naga hitam mengangkat salah satu cakarnya. Bunga mawar hitam yang tak terhitung jumlahnya memblokir serangan pertama. Ledakan keras juga mengikuti. Mata Cihu menjadi ganas saat dia mengayunkan kapaknya lagi dengan seluruh kekuatannya. Naga hitam mengeluarkan 2 benang sari saat kapak bertabrakan dengan perisai dan 2 benang sari. Ledakan dahsyat gelombang energi tercipta. Setelah serangan terakhir ini, kapak dan naga hitam juga sama-sama hancur. Pada saat ini, Suntai duduk di atas peti mati batu seteguk darah hitam. Tubuhnya merosot terlihat seperti orang mati dan tidak ada lagi energi yang tersisa. Sementara Cihu telah tersadar menatap dengan heran ke tangan kanannya yang kosong. Tapi dia segera mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tubuhnya jatuh ke tanah dan merasakan sakit yang luar biasa. Baik Red Butterfly dan Cihu mendapatkan kembali kesadaran mereka walaupun terluka parah. Tapi kemenangan kali ini dimenangkan oleh Zhou Yi karena telah berhasil membunuh jiwa Suntai saat tabrakan hebat tadi. Akan tetapi, saat jiwa Zhou Yi akan kembali ke tubuhnya, dia sangat terkejut dan langsung bergegas memasuki tubuhnya. Saat melihat sebuah cakar hitam tiba-tiba muncul dan melesat ke tubuhnya. Meskipun Zhou Yi berhasil memasuki tubuhnya dan menghindar ke samping, tetapi perut Zhou Yi masih terkena cakar hitam dan terluka parah. Sayangnya target cakar ini bukan tubuh Zhou Yi, tetapi tas penyimpanannya. Di saat tas penyimpanan hancur, itu mengeluarkan berbagai benda termasuk sebuah artefak pagoda surgawi yang dicengkram oleh cakar sebelum dengan cepat mundur. Tidak, mata Zhou Yi memerah. Dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan raungan kesedihan yang mengguncang langit. Zhou Yi tidak memperdulikan luka dan tubuhnya. Demi cinta, jiwanya langsung keluar terbang dan mengejar pagoda. Ting-er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencurimu dariku. Aku tidak akan membiarkannya. Untuk Ting-er, Zhou Yi bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan. Ribuan tahun persahabatan, pembicaraan sehari-hari mereka, dan waktu mereka bersama tahun demi tahun. Semua ingatan ini melintas di depan mata Zhou Yi dan dia menjadi gila. Ting-er adalah skala sensitifnya. Esensi jiwanya mengikuti seperti kilat. Tetapi pada saat ini, Suntai di atas peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat dan muncul di hadapan Zhou Yi, lalu tertawa saat menerima cakar hitam mengirim pagoda. Zhou Yi, kau memang kuat. Jika kamu diberikan 1000 tahun lebih,
Kamu bahkan mungkin memasuki tahap kekuasaan. Tetapi kamu tidak tahu bahwa Pak Tua ini adalah kepala sesepuh mayat sakti. Aku memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 dari jiwaku. Jadi bagaimana aku bisa mati? Wang Ling menatap pemandangan di depannya dan menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Red Butterfly yang sangat lemah. Sementara itu, mata Zhao Yi menunjukkan tatapan ganas ketika dia menatap Sun Tai. Kembalikan Ting Er kepadaku. Hahaha, Zhao Yi, kamu bahkan memberinya nama. Ini adalah mayat surgawi. Aku khawatir ketika dia dilahirkan, kamu masih dalam siklus reinkarnasi. Sun Tai tertawa dan kemudian mengeluarkan mayat wanita Ting Er. Wang Ling hanya melihat sekilas. Daya tarik kecantikan mayat ini sangat dahsyat, membuatnya berpikir untuk mencurinya juga. Tetapi untungnya, Wang Ling dapat mengendalikan diri karena aura pembunuhnya. Sementara Cihu seperti orang terhipnotis berjalan dengan tercengang menuju mayat wanita sebelum akhirnya sadar. Red Butterfly sebagai wanita hanya terpana. Sun Tai berkata, gadis ini pasti karakter penting di alam surgawi ketika dia masih hidup. Bahkan aku terpesona olehnya. Zhao Yi dengan cepat bergerak, tetapi Sun Tai segera membentuk segel. Dia kemudian memukul dadanya sehingga memuntahkan awan gas ungu. Itu berubah menjadi rantai yang mengelilingi Zhao Yi seperti penjara surgawi. Zhao Yi, aku menggunakan harta sakti mayat yang dibuat untuk menyegel esensi jiwa untuk mengambil mayat gadis ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri, ucap Sun Tai dan mengambil mayat Ting Er lalu dengan cepat terbang pergi. Mata Zhao Yi memerah dan sangat marah melihat kekasihnya dibawa pergi. Dia menabrak rantai dengan gila-gilaan menggunakan semua kekuatannya. Ini juga menyebabkan tanah bergetar dan langit berguncang di sekitarnya. Sementara Sun Tai sudah mendekati terowongan pintu keluar. Melihat hal tersebut, Zhao Yi semakin gila dan tiba-tiba membakar esensi jiwanya. Itu kemudian hancur menjadi bintik-bintik mengkilap yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari penjara rantai. Ketika seseorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah membakar esensi jiwanya, dia akan mendapatkan kekuatan yang sangat dekat dengan kultivator jiwa transformasi tahap akhir. Saat esensi jiwanya kembali bersatu, dia dengan cepat menyerbu ke depan. Berikan Ting Er kembali padaku. Setiap kata-katanya penuh dengan emosi. Zhao Yi tidak menggunakan teknik apapun, dia hanya mengejar Sun Tai dengan esensi jiwanya. Tapi ini membuat Sun Tai semakin takut. Jika itu adalah teknik, akan ada cara untuk menghancurkannya. Namun bertabrakan dengan esensi jiwa yang hampir solid dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir hanya bisa disebut mengerikan bagi Sun Tai. Di saat itu juga, sejumlah besar keretakan ruang muncul di langit dan tanah runtuh. Fragmen ini mulai runtuh. Ekspresi Sun Tai gelap saat dia menyentuh keningnya dan mengeluarkan jiwa ketiganya untuk memblokir Zhao Yi. Namun saat jiwa ketiga muncul, itu bertabrakan dengan tubuh Zhao Yi dan dihancurkan. Berikan Ting Er kembali padaku. Api pada esensi jiwa Zhao Yi membakar lebih kuat. Dipaksa oleh keputusasaan pahit, Sun Tai terpaksa melemparkan mayat Ting Er saja pada Zhao Yi daripada mati. Zhao Yi meraih mayat wanita Ting Er. Matanya dipenuhi dengan emosi ketika dia tersenyum puas. Ting Er, tidak ada yang bisa membawamu pergi, tidak seorang pun. Meskipun Ting Er berhasil direbut kembali, tapi karena Zhao Yi membakar jiwanya, waktunya hampir habis dan jiwanya terus-menerus menghilang, dikikis oleh waktu. Saat ini, runtuhnya fragmen menjadi lebih besar karena jumlah retakan ruang di langit meningkat.
Sementara Cihu langsung terbang menuju terowongan pintu keluar. Red Butterfly mengikuti. Wang Ling tersenyum dingin saat matanya menyala. Sekarang saatnya. Tubuh Wang Ling tiba-tiba menghilang dan muncul menghalangi pelarian Red Butterfly. Red Butterfly berkata dipenuhi kekhawatiran. Zheng Niu, apa yang kamu lakukan? Membunuhmu. Wang Ling mengeluarkan bendera larangannya, membentuk segel dan menciptakan satu naga hitam raksasa. Meski Red Butterfly terlihat sedikit memulihkan kekuatannya, tapi dia telah kehilangan banyak harta sihir di pertarungan hebat tadi. Jadi Red Butterfly masih dalam kondisi terlemahnya. Dia hanya bisa berteriak, Zheng Niu, jika kamu membunuhku, Suzaku tidak akan memaafkanmu. Red Butterfly, seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku. Wang Ling menunjuk dan naga hitam raksasa menerkam ke arah Red Butterfly. Red Butterfly menggunakan kekuatan tersisanya dan berhasil memblokirnya dengan membekukan naga hitam. Namun serangan itu hanyalah pemanasan. Wang Ling segera membentuk tombak dari bendera larangan, berjalan selangkah demi selangkah sembari berkata, Red Butterfly, tidakkah kamu ingin bertarung lagi denganku? Zheng Niu, kamu gila, tempat ini runtuh. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak akan pernah berhasil keluar dari sini. Ekspresi Red Butterfly sangat tertekan saat dia berkata. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk bersiap memblokir serangan itu. Tubuh Wang Ling tiba-tiba menerjang dengan tombaknya, membidik kepala Red Butterfly. Retakan ruang besar juga dibuka oleh kekuatan tombak.